bahwa makhluk hidup yang hidup pada periode waktu berdekatan lebih mirip daripada makhluk hidup yang hidup pada periode waktu yang terpisah lama. Kemudian ditanyakan, benarkah pernyataan di atas? Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk menjawab soal ini, kita akan membahas secara singkat mengenai petunjuk evolusi. Dan petunjuk evolusi yang dimaksud adalah sama seperti soal sebelumnya, yaitu mengenai fosil, dan lebih khususnya adalah fosil kuda. Kenapa fosil kuda? Karena fosil kuda merupakan fosil yang terlengkap dalam sejarah kuda modern ya. Kenapa? Karena kuda ini terus mengalami evolusi dan fosilnya itu terus ditemukan dari masa ke masa, sehingga para peneliti atau kita pun dengan mudah dapat melihat secara jelas evolusi atau perubahan bentuk dari nenek moyang kuda hingga menjadi kuda yang kita kenal saat ini. Nah, jadi fosil-fosil kuda yang ditemukan antara lain yang pertama adalah Eohippus. Eohippus ini merupakan nenek moyang kuda yang berasal dari 56 juta tahun yang lalu. Nah, pada fosil-fosil kuda ini nantinya kita akan membandingkan jumlah jari dari fosil kuda ini, karena jumlah jari tersebut merupakan salah satu ciri yang sangat signifikan atau merupakan evolusi terbesar dalam perubahan fisik kuda. Jadi pada Eohippus ini dia memiliki 4 jari depan dan juga 3 jari belakang. Nah, strukturnya kurang lebih seperti berikut. Kemudian kuda yang kedua setelah Eohippus adalah kuda Mesohippus. Kuda ini berasal dari 36 juta tahun yang lalu dan memiliki 3 jari serta 3 kuku. Strukturnya kurang lebih seperti berikut. Kemudian setelah Mesohippus ada kuda Merychippus. Kuda Merychippus ini berasal dari 25 juta tahun yang lalu dan memiliki 3 buah jari tegak dengan kuku besar pada jari tengahnya. Nah, struktur dari kakinya kurang lebih seperti berikut. Kemudian yang keempat ada kuda Pliohippus. Kuda Pliohippus ini berasal dari 10 juta tahun yang lalu dan memiliki 1 buah jari serta 1 buah kuku dalam bentuk teracak seperti berikut. Nah, kemudian yang terakhir adalah kuda Equus atau kuda modern yang kita kenal saat ini, seperti pada zebra, pada kuda, dan juga pada keledai. Kuda ini, seperti yang kita ketahui, memiliki 1 jari serta 1 kuku. Strukturnya antara lain sebagai berikut, dan kuku ini tidak berbentuk teracak atau tidak ada sebuah belahan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa individu-individu atau jenis kuda yang hidupnya berdekatan seperti Pliohippus dan juga Equus, dia memiliki ciri yang sama, yaitu dalam hal ini adalah kakinya atau bentuk kuku serta jarinya. Di sini kuda Pliohippus memiliki 1 kuku, sama halnya dengan kuda Equus, juga 1 kuku. Bentuk serta ukuran dan juga struktur tulang kakinya ini mirip. Namun jika kita bandingkan kuda yang jarak kehidupannya itu lebih lama, yaitu misal Equus dan juga kuda yang pertama yaitu Eohippus. Ini kita dapat melihat bahwa struktur kakinya sangat berbeda. Kita lihat di sini bahwa Eohippus memiliki 4 jari. Ini adalah jari depannya ada 4 dengan jumlah tulang yang sangat banyak serta kuku yang lebih banyak dibandingkan dengan kuda Equus yang hidupnya itu 54 juta tahun kemudian yang hanya memiliki 1 buah kuku serta jumlah tulang yang lebih sedikit dan sederhana. Di sini kita dapat melihat bahwa individu atau organisme yang terpisah lebih lama rentang hidupnya itu akan memiliki ciri-ciri yang lebih berbeda atau lebih tidak mirip daripada organisme yang berdekatan masa hidupnya. Di sini kita sudah dapat mengetahui jawabannya. Jadi, pernyataan bahwa makhluk hidup yang hidup pada periode waktu berdekatan lebih mirip daripada makhluk hidup yang hidup pada periode waktu terpisah itu adalah benar. Ya, demikian jawaban atau penjelasan mengenai soal ini. Terima kasih.